Ibu? Siapa di sini yang mau menjadi si A dan siapa di sini yang mau jadi si B? Kita coba siapa di sini si A dan siapa di sini si B. Si A mengepalkan tangan, si B merayu agar si A membuka kepalan tangannya. Nggak pandai merayu. Coba. Tutup terus. Biasa laki-laki yang pintar merayu nih ya kan. Aduh, saya nggak merayu. Biasanya dibuka rantai. Coba Bu. Pak, boleh Pak, coba. Saya di sini si A, saya di sini si B. Nggak boleh. Jadi di sini kita tahu kontrol diri kita itu siapa. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Di sini sana apa ini? Assalamualaikum. Kak, mau masuk nih. Buka dong. Buka dong pintunya. Kayak gitu doang deh. Berarti kan kita harus kayak gitu. Yang buka ya. Nanti kalau kamu buka, saya kasih contek PM. Yakin. Saya bagus loh. Sampai dari mana? Hujan, masa aku dibiarin dengan limbah. Saya memang isi bagi seorang yang baik harus seperti itu. Kasih duit aja, mau buka kanan apa? Kasih duit ini bang. Kasih duit 100.000 abang, buka kanan apa? Serius aku bang, kasih duit 100.000 buka kanan apa? Ayo buka bang, cepat. Bang buka bang, cepat. Buka bang, kasih duit ini. Kurang itu. Buka bang ya. Bang, buka bang ya. Baiklah Bapak Ibu. Berhasil ya melakukan Kakak, ini kakak yang nggak saya ngambilnya nggak dikasih kayak hasilnya. Iya, gen sebelah buka. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah A atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan A atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah A atau B menutup kepala tangannya? Mengapa alasan si A tetap menutup kepala tangannya? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Siapa di sini tadi yang kepala tangannya tetap terkepal, tidak terbuka? Pak Mawati, kira-kira apa alasan Bapak? Mengapa Bapak tidak tergoda atau tidak termakan perayaan Kan lomba? rahasia, ada rahasia. Iya, ada rahasia. Iya. Siapa yang terbuka? Dan ada Dan yang terbuka. Terbuka. Harga sih, harga. Yang terbuka siapa? Bu Ina. Kenapa terbuka kepala tangannya Bu? Saya kasihan ya Bu. Kasihan. Dia ada rayuannya nggak memuaskan. Dikasih contek, saya siap, saya kan pintar. Ya. Enggak. Karena ini nggak begitu rahasia. Jadi saya kasih buka sama dia karena saya ingin berbagi sama dia bahwa ini adalah ilmu yang bermanfaat. Iya. Masya Allah. Ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol kendali atau kontrol untuk membuka tangan kita? Diri kita sendiri. Diri kita Sendiri. Iya, diri kita sendirilah yang mengontrol kendali. Kita lah yang memahami diri kita. Jangan sampai orang lain yang dapat mengontrol diri kita hanya akan hal-hal yang tidak begitu penting dalam diri kita. Nah, di sini ada teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di mana tadi sih yang mengepal kanan berhak dia
Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Kita masuk ke materi disiplin positif. Disiplin positif. Kira-kira ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin positif, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa Bu? Patuh pada aturan. Baik. Melakukan segala hal dengan cara yang benar. Iya, disiplin positif. Yang di benak Bapak Ibu ketika kita mendengar disiplin pasti tidak jauh-jauh dengan waktu dan perilaku benar atau salahnya yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sementara disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdaya peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai
tiga. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, motivasi intrinsik. Adapun untuk yang ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adapun yang dari motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat ada di sekolah tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan guru tersebut? Apakah yang pertama? Yang pertama, apakah yang datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudahan mendapat surat peringatan? Apa alasan Bapak Ibu untuk Saya nomor 3 lah, Bu. nomor 3? Apakah menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena percaya bahwa tindakan tersebut akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Iya, itu nomor 3. Karena ya sebagai guru itu ya kita sebagai contoh untuk siswa kita ya. Bagaimana memberikan contoh yang baik? Kita tidak hanya bisa berkata, anak ibu jangan datang terlambat ya. Perhatikan, datang pukul sekian. Tapi kalau kita sendiri yang tidak memberikan contoh, jadi sebagai guru itu kitalah yangnya, kitalah pedomannya. Kita sebagai guru datanglah tepat waktu agar murid-murid mengikuti contoh guru yang baik. Jadi kita sebagai guru adalah pemberi contoh. Kita sebagai guru sebagai model. Kita tidak hanya memberikan peraturan kepada peserta didik kita, kamu datangnya harus tepat waktu ya nak, kamu harus menggunakan seragam pada hari ini, seragamnya yang ini ya nak. Tetapi kita juga sebagai model, kita praktekkan kepada peserta didik kita tunjukkan bahwasannya kita datang lebih
buat kamera cetek, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat linear rinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Aplikon tahun 1993 mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan pelajaran yang sesungguhnya adalah penghargaan sesungguhnya. Adapun pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Adapun di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, yang pertama bersifat satu arah dari yang memberikan, yang kedua tidak melalui suatu kesepakatan, yang ketiga hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Adapun konsekuensi, yang pertama sudah disepakati murid, yang kedua murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, dan yang ketiga berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Yang ketiga restitusi. Yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
ini kita lakukan memiliki tujuan yang tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di mana untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup, yaitu manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk yang kedua, kasih sayang. Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya rasa kasih sayang. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk yang ketiga yaitu penguasaan. Di mana dalam penguasaan di sini terdiri harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk yang keempat adalah kebebasan. Di mana manusia di sini pastinya tentunya ingin merasa bebas, tidak ada pengekangan. Terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yang terdiri atas bermain, kesenangan, dan tertawa. Adapun 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Dari kelima posisi kontrol yang paling tepat digunakan adalah posisi manajer. Kita sebagai guru, dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling tepat kita gunakan sebagai guru itu adalah posisi manajer. Di sini ada penghukum. Di posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini? Ini adalah salah satu kalimat-kalimat ketika kita ucapkan kepada peserta didik termasuk ke posisi kontrol penghukum. Masuk ke posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan terdengar seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah salah satu contoh kalimat-kalimat pembuat rasa bersalah
namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Atau kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi kontrol manajer. Inilah posisi yang memang benar-benar harus diterapkan oleh seorang guru. Dan bertanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk ke posisi kontrol yang mana nih? Memantaukah, membuat rasa bersalah, manajer, atau teman? Membuat rasa? Iya, membuat rasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada teman, ada pemukul, ada pemantau, ada manajer. Iya, pemukul. Lanjut, di sini lagi. Ayolah lakukan demi ibu. Pemukul, teman, pemantau, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hitam hari ini? Masih mana, Bu? Memantau. Karena di Pak? Memantau. Lanjut. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Kita masuk ke materi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lagi Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Gini ya, Karena dengan keyakinan kelas akan membuat siswa yakin terhadap apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas, tanpa ada unsur paksaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan peraturan kelas adalah sesuatu yang harus ditaati oleh siswa, yang jika dilanggar maka mereka akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Untuk pembentukan keyakinan kelas bisa kita buat yaitu dengan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita masuk ke materi segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ada tahapan segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Di mana untuk menstabilkan identitas, yang pertama kali berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru berkata seperti itu kepada siswanya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak
mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama menjadi guru. Dan yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Itu soal pertama. Ada Bapak Ibu? Yang pertama, hal baru apa yang telah Bapak Ibu terima sehingga Bapak Ibu bisa mengubah paradigma baru dalam kegiatan pembelajaran? Yang mengenai itu tadi yang hukum apa tadi saya manajer Posisi kontrol, ada 5 kontrol. posisi kontrol. Jadi tadi saya telah memahami bahwasannya tidak hanya murid membuat kesalahan kita hukum gitu ya, tapi seharusnya kita memberikan paradigma baru seperti ada manajemennya dulu, pemahaman yang bisa membuat siswa itu lebih apa ya, takut untuk membuat kesalahan. Jadi intinya tidak selalu kita memberikan hukuman kepada dia, tapi berilah hal-hal yang positif agar siswa tadi itu lebih paham apa yang seharusnya kita inginkan. Terima kasih. Berarti hal yang baru yang berubah paradigma Bu Ani dari 5 posisi kontrol tadi ya. Itu yang soal nomor 2, perasaan apa yang muncul selama Bapak Ibu mengikuti sesi kuliah tadi ini, khususnya pada makna disiplin. Jadi disiplin itu menurut saya bukan hanya sekedar aturan, tapi disiplin itu adalah kesadaran diri seorang guru, di mana seorang guru itu harus menjadi model atau contoh yang baik untuk muridnya, misalnya datang tepat waktu. Jadi seolah-olah murid itu juga mengikuti kita, datang tepat waktu. Oh, guru datangnya seperti guru saya datangnya tepat waktu, maka saya harus tepat waktu. Jadi muncul di dalam diri atau kesadaran peserta didik itu sendiri tanpa ada paksaan. Ya, terima kasih ya Bu. Berarti di sini Ibu telah memahami apa makna dari disiplin tadi. Kita sebagai guru bukan hanya sekedar menyuruh anak murid untuk mengikuti peraturan yang telah kita buat, tetapi kita lah terlebih dahulu menerapkan peraturan tersebut kepada peserta didik kita. Untuk yang ketiga, peran among. Peran among apa yang Bapak Ibu telah lakukan selama menjadi guru? Peran among apa? Dari 5 posisi kontrol tadi, ada pemukul, ada teman, ada mantau, ada manajer, ada pembuat rasa bersalah. Apa sih yang paling sering Ibu lakukan selama Ibu menjadi guru? Saya lagi boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Kalau saya kebetulan mengajar di kelas 1, jadi kebanyakan peran yang saya ambil itu ya menjadi teman, karena siswa kelas 1 ini kan tidak bisa yang namanya diberikan hukuman. Dia itu belum ngerti itu apa itu hukuman. Jadi sebaiknya sebagai guru kelas 1 itu ya kita ajak dia, kita rangkul dia, kita tanya apa maunya. Jadi sehingga siswa tadi itu mau mendengarkan apa kata gurunya. Jadi karena kelas 1 itu fase A ya, dia masih pemikirannya itu masih dianggapnya seperti dia TK dulu. Jadi intinya menjadi guru kelas 1 itu posisi yang saya ambil itu tadi sebagai teman. Ada yang lain Bu? Bapak? Ya, tadi Bu Ari mengambil perannya sebagai teman ya Bu. Nah, untuk yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Kalau saya, Bu, boleh jawab lagi? Boleh, semangat lah Bu. Kalau saya peran yang saya lakukan sama ini sama seperti Bu Ali dari teman juga. Dan saya juga pernah menjadi pemantau, kan saya pemantau, di mana saya itu melihat, saya kebetulan sama kayak Bu Ali kelas 1 juga. Jadi di kelas CA, jadi saya memantau bagaimana perkembangan mereka. Dan biasanya kalau mereka perkembangan yang lebih baik, saya memberikan mereka apresiasi, sebuah pujian, atau terkadang sebuah makanan ringan yang bisa membuat mereka tersenyum dan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya,
kita lakoni sebagai guru adalah posisi manajer. Posisi manajer di mana kita di sini benar-benar kita memanajer siswa-siswa kita. Kita lihat dari hal terkecil apapun, kita memang sudah melihat peserta didik kita. Seperti kita ingin, seperti kita punya kertas kosong, kita ingin menggambar siswa kita seperti apa. Kita dampingi terus peserta didik kita, kita manajer terus peserta